Selamat pagi para calon mahasiswa Politeknik Admi Surakarta. Selamat datang di kampus Mikael walaupun secara online. Dalam masa PPS ini saya diminta untuk menjelaskan sedikit mengenai sejarah dan visi misi Politeknik Admi Surakarta. Tujuan yang mau dicapai dengan pemaparan ini adalah supaya teman-teman mengenal sejarah perkembangan Politeknik Admi. Dengan mengenal, Anda mencintai dan terlibat dalam dinamika perkembangan Politeknik Admi Kolose Mikael. Sebelum masuk ke dalam sejarah dan perkembangannya, saya tunjukkan filosofi dasar dari Politeknik Admi Surakarta. Yang pertama adalah bahwa setiap teknologi punya dua watak dasar, dikembangkan dan diterapkan. Lihat saja kalau kita punya HP, pada mulanya adalah orang butuh komunikasi, orang punya telepon, tapi kemudian dikembangkan tidak hanya sebagai sarana telepon, tapi juga sarana kerja, sarana hiburan, dan muncullah misalnya handphone yang sekarang ini. Yang kedua adalah ciri khas pendidikan kejuruan adalah bahwa ilmu itu diperoleh melalui praktek. Admi sebagai sebuah pendidikan kejuruan juga menyatakan bahwa segala macam kecakapan ilmu diperoleh dengan praktek. Maka nanti akan kelihatan bahwa praktek lebih banyak daripada teori. Yang ketiga adalah bahwa kemajuan merupakan hasil sebuah konsep yang direncanakan dan diimplementasikan. Kata orang, kalau kepingin berhasil harus dirancang. Tetapi kalau gagal tanpa dirancang pun sudah datang dengan sendirinya. Maka hal yang sama dengan kemajuan harus dirancang, diimplementasikan. Berikutnya adalah bahwa keunggulan sebuah sekolah adalah kalau lulusannya diakui oleh dunia kerja dan atau para penggunanya. Orang boleh punya pendidikan tinggi, ijazah yang tinggi, tetapi indikator yang paling utama adalah apakah dia diakui oleh dunia kerja dan para penggunanya. Lalu yang terakhir adalah bahwa kebesaran manusia adalah apabila manusia mampu mengubah dirinya menjadi manusia bagi sesama. Itulah filosofi dasar yang mau kita kembangkan lewat pendidikan Politeknik Admi Surakarta. Pertanyaan pertama adalah mengapa kok harus ada Admi? Mengapa harus ada Politeknik Admi Surakarta? Ada beberapa latar belakang. Yang pertama adalah sekitar tahun 60-an diakui bahwa kualitas pendidikan kita rendah. Pendidikan hanya dimiliki oleh kelas-kelas tertentu dan mereka pun hanya menghasilkan kelas pegawai. Mereka tidak punya kompetensi di bidang produktivitas sehingga sekolah-sekolah hanya menghasilkan kelas-kelas pegawai. Dan ternyata juga mereka banyak yang tidak mendapatkan pekerjaan. Konflik saudara yang amat berdarah yaitu ketika peristiwa G30 SPKI tahun 65. Bagi mereka masyarakat Jawa, Anda kenal dengan perang Baratayuda, yaitu perang saudara. Dan itulah yang terjadi di dalam peristiwa G30 SPKI. Terjadi perang saudara dan korban begitu banyak. Lalu yang ketiga adalah untuk mewujudkan negara yang maju, berdaulat dan mandiri. Kemerdekaan adalah hasil kerja sendiri, tujuan kemerdekaan adalah maju, berdaulat, dan mandiri. Maka dengan mendirikan sekolah teknik, sebetulnya waktu itu ada keinginan Indonesia ingin membangun sebuah industri negara yang maju yang didasarkan kepada industrialisasi. Tetapi tidak ada sekolah yang menyediakan tenaga untuk bekerja di industri. Maka dengan latar belakang ini didirikanlah Admi yang kemudian disingkat dengan nama Akademi Teknik Mesin Industri. Tapi kemudian tahun 2005 berubah menjadi
Politeknik Admi Surakarta. Apa akibat dari pendidikan yang tidak baik, yang kurang berkualitas? Sampai saat ini bangsa kita belum mandiri, walaupun sudah merdeka selama 75 tahun. Bangsa ini juga mudah terpecah oleh isu SARA, kurang menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan belum mampu mengangkat bangsa ini menjadi bangsa yang mandiri, mampu mengolah kekayaan alam menjadi komoditi yang nilai jualnya tinggi. Lihat saja kita masih banyak import sembako, bahkan garam pun kita import, walaupun sebetulnya kita bisa membuat sendiri. Juga dampak dari pendidikan yang kualitasnya rendah adalah hilangnya semangat kerja keras dan daya juang, membuat kemampuan produktif berkurang. Kadang-kadang orang berpikir mendingan beli saja daripada repot-repot membuatnya. Budaya produktif diganti dengan kebiasaan meniru-niru, korupsi, suka import, kurang menghargai pendidikan, dan sebagainya. Konsep dasar yang kita kembangkan untuk mengelola sekolah ini, bahwa yang pertama, kemajuan tidak datang dengan sendirinya. Walaupun sudah merdeka mengadopsi negara maju, kemajuan itu terjadi karena direncanakan. Modernitas tidak terletak pada sarana-prasarana yang lengkap, modal yang besar, tapi terletak pada semangat untuk senantiasa memperbaiki diri. Prinsip yang kita kembangkan di dalam kegiatan belajar mengajar adalah PBET, Production Based on Education and Training. Unit produksi dibangun sebagai tempat praktek, sekaligus hasil profitnya untuk membiayai sekolah. Mahasiswa berpraktek dengan berproduksi, tidak membuat prakarya tetapi barang-barang yang bisa dijual. Investasi mesin dilakukan dengan mencari order yang harus bisa dikerjakan oleh mesin tersebut. Target-targetnya adalah sumber manusia yang kompeten, disiplin, jujur, dan bisa diandalkan. Dalam bahasa Serikat Yesus kita mengenali namanya 4C: competence, conscience, compassion, dan commitment. Tujuannya adalah supaya manusia berkembang menjadi berkah bagi orang lain. Untuk dunia yang saat ini sedang dilanda pandemi, butuh kompetensi tambahan seperti kemampuan bahasa Inggris, coding, statistik, psikologi, dan nasionalisme. Sekilas kita bisa melihat perkembangan panjang dari Poltek Admi. Dimulai dengan 1962, SMK Mikael berdiri. Dan sekolah ini dibangun untuk mencipta siswa yang siap bekerja. Admi dimulai tahun 1968. Waktu itu hanya dengan satu prodi, 30 mahasiswa. Salah satu alasan Admi berdiri waktu itu adalah supaya bisa mengupgrade lulusan SMK sekaligus membantu pemerintah yang setup industrialisasi. Karena kita nggak punya instruktur yang sesuai, karena kita masih negara agraris dan belum punya orang-orang yang kompeten, maka tahun 69 kita mendatangkan instruktur dari Swiss untuk membangun kultur kerja mesin yang benar. Tahun 74 bengkel las dan pengerjaan plat dibangun. Tahun 75 bengkel produksi beroperasi. Admi mulai mandiri secara finansial. Tahun 76 kita mengirim para instruktur ke Swiss dan Jerman untuk tugas studi lanjut. Tahun 77 karena peraturan pemerintah, tenaga Swiss harus kembali ke negaranya. Dan saat itulah Admi mengembangkan diri dengan sumber daya manusia yang lokal. Tahun 81 jumlah mahasiswa yang diterima sebanyak 40 orang. Dan untuk pertama kalinya Admi menempuh ujian negara. Tahun 89 jaringan internet dibangun. Tahun 93 jumlah mahasiswa yang diterima 108 orang. Tahun 2000 jumlah mahasiswa yang diterima 120 orang. Tahun 2001 Admi menerima sertifikat ISO 91/2000. Tahun 2002 pembangunan unit produksi mesin-mesin spesifik dengan disingkat MDC.
Machine Development Center. Tahun 2003 bersama dengan alumni, ATMI mendirikan PT Almi Kurnia Bersama. Tahun 2004 Kampus 2, Kampus Gonzaga di Meluluan dibangun. Dan 2 program studi baru dibuka, yaitu Teknik Mekatronika dan Teknik Perancangan Mesin dan Mekanik dibuka. Jumlah mahasiswa yang diterima 160 orang. Tahun 2005 jumlah mahasiswa yang diterima 180 orang. Tahun 2010 ATMI mengalami perubahan status dari akademi menjadi politeknik, karena kita terdiri dari 3 program studi. Tahun 2011 ada perubahan izin usaha produksi. 2012 satu PT baru dibangun di sekitar kampus, namanya PT ATMI Duta Engineering, kerjasama antara ATMI dengan PT Dempo Laser Metalindo. Tahun 2013 PT ATMI Duta Engineering mulai beroperasi. Tahun 2017 program S1 terapan, yaitu teknologi rekayasa manufaktur dan perancangan manufaktur, mulai berjalan. Tahun 2018 kita mendapatkan upgrade ISO, yaitu ISO 2009-2015. Kita juga membangun sistem penjaminan mutu internal. 2019 kampus 3, kampus ROP dibangun. Dan tahun 2020 ini kampus 3 mulai beroperasi. Izin S1 terapan mekatronika disetujui oleh Dikti. Dengan demikian, Politeknik ATMI Surakarta sekarang mempunyai 5 prodi: Teknik Mesin Industri, Teknik Mekatronika, dan Teknik Perancangan Mesin. Untuk program S1 terapan kita punya Teknik Rekayasa Manufaktur dan Perancangan Manufaktur, dan kita mempersiapkan diri untuk menyambut S1 terapan Mekatronika. Profil Poltek ATMI saat ini adalah jumlah mahasiswa 700-an, terdiri dari 5 program studi. Jumlah struktur karyawan bersama dengan SMK MKL dan PT-PT internal ada 537 orang. Jumlah pendiri dan tenaga kependidikan 186. Kampus Poltek ATMI Surakarta meliputi 3 wilayah, yaitu di Solo, Karangasem, Sukoharjo, dan Karanganyar. Unit bisnisnya meliputi PT ATMI Solo, PT IGI ATMI, PT ADE, Solo Technopark, Bisdek, dan AKE ATMI Kreasi Energi. Jumlah mesinnya sangat banyak. Rencana ke depan yang mau kita kembangkan dan kita rencanakan adalah bagaimana kita membuat semboyan terus produktif menuju kesejahteraan bersama. Edukasi yang produktif versus konsumtif. Keperbiaan menuju teknologi yang membawa situasi yang lebih manusiawi dan ilahi, yaitu dengan berpihak kepada pertanian, alat kesehatan, dan IT. Kita berpihak kepada pertanian karena ingin menjaga ketahanan pangan, alat kesehatan supaya kita bisa menjaga ketahanan fisik, IT supaya kita punya ketahanan di dalam kegiatan belajar mengajar. Bersama dengan Serikat Yesus, Politeknik ATMI akan mengikuti sebuah perilaku yang meliputi 4 hal, yaitu hidupku sebagai jalan menuju Tuhan. Kampus Politeknik ATMI juga siap berjalan bersama mereka yang miskin dan tersingkir, merawat bumi, dan siap mendampingi anak muda. Sebagai penutup, teman-teman sekalian, seluruh kurikulum, sarana prasarana, sumber daya yang ada di ATMI diarahkan supaya kita semua lebih produktif, menghasilkan sesuatu yang berguna bagi banyak orang. Seluruh sistem produksi, keuntungan, dan pengembangan diarahkan untuk menunjang edukasi. Hasil yang diharapkan adalah alumni mampu memadankan 4C,
competence, conscience, compassion, dan komitmen. Kompetensi teknis, kompetensi moral, kompetensi sosial, dan keterlibatan aktif. Baik, teman-teman sekalian, kita meyakini bahwa ATMI sungguh menjadi solusi masa depan bangsa, dan habitusnya adalah 4C. Akhirnya, selamat bergabung di Politeknik ATMI Surakarta, Kolosemical Surakarta. Semoga Anda menjadi orang-orang yang sungguh menjadi diri sendiri bersama dengan Politeknik ATMI, menjadi orang yang berguna bagi masyarakat orang lain, bagi masyarakat umum lewat teknologi. Terima kasih. ATMI 53, Kindle the Spirit.